Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari Prodi IKM 3B Promkes dengan NIM 2303048. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan hasil dari tugas saya di aplikasi Promkes di FKTP dengan judul Data Mining Pengelompokan Anak Stunting berdasarkan usia, penyebab, dan pekerjaan orang tua dengan menggunakan metode clustering. Yaitu sebelumnya saya akan jelaskan dulu pengertian tentang stunting. Stunting adalah balita dengan masalah gizi kronik yang memiliki status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan dan terjadi pada saat janin masih di dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun atau 24 bulan. Maka dari itu balita perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan status kesehatan pada anak. Lalu selanjutnya ada data kasus anak stunting di Kabupaten Langkat. Dari hasil jurnal yang saya olah, ada data kasus anak stunting di Kabupaten Langkat. Yaitu di Indonesia kasus anak stunting dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami masalah kesehatan masyarakat yang berat dalam kasus balita stunting. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat pada tahun 2017 sampai dengan 2019, kasus anak stunting mengalami penurunan dan pada data di Indonesia, kasus anak stunting juga mengalami penurunan. Contohnya pada tahun 2018, kasus stunting di Kabupaten Langkat mencapai 31,64% dibandingkan pada tahun 2017 mencapai 35,42%. Sedangkan dari Indonesia mencapai 30,8% dan pada tahun 2018 dibandingkan dari tahun sebelumnya mencapai 31,6%. Jadi upaya dan antisipasi bertambahnya kasus stunting ini yaitu diperlukannya peningkatan informasi dan pengetahuan akan pola asuh dan pola makan yang baik dan benar, serta pentingnya partisipasi dari orang tua dan petugas pos pelayanan terpadu, puskesmas atau posyandu untuk memantau nilai gizi pada balita yang sangat dibutuhkan. Salah satu penyebab dari stunting itu sendiri pada jurnal yang saya olah yaitu masalah stunting ialah status sosial ekonomi keluarga yang dipengaruhi oleh tingkat pekerjaan orang tuanya. Karena jika pekerjaannya tinggi, maka semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, supaya bisa hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Begitu pula sebaliknya, jika pekerjaan rendah, maka akan mempengaruhi pendapatan keluarga untuk mencukupi kebutuhan zat gizi balitanya, serta pentingnya peran orang tua dalam mengatur waktu meskipun bekerja hingga tetap dapat memberikan pola asuh yang memadai kepada balitanya. Jadi ini hasil dari data mining saya, yaitu kurang lebih puncaknya itu masalah stunting ini adalah pekerjaan orang tuanya. Jadi case atau studi kasus yang saya olah dari data tersebut yaitu data yang menggunakan variabel usia berupa bulan, penyebab seperti gizi, imunisasi, dan lain-lain, lalu pekerja orang tuanya, dan status iya tidak. Hasil dari decision tree-nya yaitu hasil pengolahan data menunjukkan ada 60% dari 12 anak yang berisiko mengalami stunting. Lalu ada 40% yaitu sebanyak 8 anak. Maaf, tadi maksud saya ada 60% yaitu 12 anak yang berisiko mengalami stunting. Lalu ada 40% yaitu sebanyak 8 anak tidak berisiko mengalami stunting. Ini meaningnya atau makna hasil temuannya.
Dari hasil analisis yang didapatkan, stunting tidak terjadi karena satu faktor saja, tetapi karena kombinasi pekerjaan orang tua, pola asuh, gizi sejak dalam kandungan. Artinya masalah stunting ini adalah masalah yang kompleks, multifaktor, jadi bukan karena satu masalah saja. Jadi kesimpulan dari hasil data mining saya yaitu berdasarkan hasil data mining, faktor utama penyebab stunting adalah pekerjaan orang tua sebagai indikator ekonomi. Kemudian diperkuat oleh tidak adanya ASI eksklusif dan kurangnya asupan gizi sejak dalam masa kehamilan, sehingga intervensi harus difokuskan pada ibu hamil dan pola asuh anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.